produk yang paling gagal yang pernah ada di Indonesia. Pinjol diblokir saja. Setuju teman-temanku semuanya yang setuju pinjol diblokir saja siapa di sini teman-teman? Sambil kita menjelaskan dan kita menerangkan apa alasan spesifik kenapa pinjol ini diblokir saja gitu loh ya. Sebelumnya teman-temanku yang baru bergabung boleh disupport dulu, didukung dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Oke. Pinjol diblokir saja. Itu memang sudah paling tepat, itu paling efektif ya. Kenapa? Pinjol adalah produk yang paling gagal yang pernah ada di Indonesia. Kenapa saya bilang yang paling gagal? Mungkin kita masih bisa belajar dari produk-produk lain yang dikeluarkan oleh perbankan. Mungkin ada KUR salah satunya, program dari pemerintah. Itu kan tidak begitu banyak komplain. Ya, tapi pinjol, sejak lahirnya pinjol sampai detik ini lebih banyak kontra daripada yang pro. Yang saya perhatikan itu yang pro terhadap pinjol ini hanyalah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia dan para selebgram yang diendos oleh pihak pinjol. Itu cuman orang yang pro terhadap pinjol. Sisanya apa? Sisanya kontra. Sisanya menyatakan tidak mampu. Sisanya menyatakan tidak mau. Sisanya menyatakan pinjol jahat, pinjol tidak pantas, pinjol layak dihapus, pinjol rentenir, dan segala macam. Kira-kira teman-teman, saya beri Anda kata-kata yang paling enak untuk pinjol. Ya, bagi yang pro boleh bilangin pro-nya itu dari segi apa, bagi yang kontra boleh sebutin apa penyebab sehingga Anda begitu tidak suka dengan pinjaman online. Oke. Silahkan diketik di dalam kolom komentar. Makanya saya meminta sama OJK kalau bisa pinjol ini diblokir saja. Karena memang tidak mungkin lagi kalau OJK mempertahankan hal ini secara terus-menerus. Sementara ya sistem yang sangat buruk masih dipakai oleh pinjaman online gitu loh. Kalau ini dipertahankan secara terus-menerus, ini akan berdampak pemiskinan massal. Ya, pinjol merajalela. Iklannya bertaburan di mana-mana. Tapi kontrol dari aturan tidak pernah dipakai oleh pinjaman online. Iklannya sangat manis, menjanjikan sesuatu. Mereka bisa memberikan kemudahan terhadap penggunanya, tapi ini adalah neraka yang tertunda. Orang menjelang mau meminjam pinjol, itu memang enak. Begitu pinjol sudah dipinjam, sengsara mulai ditimbulkan. Bunga yang besar, pemotongan biaya layanan, tenor pengembalian yang singkat, belum lagi penagihan yang tidak beretika. Apa yang harus dipertahankan dari pinjol ini? Kalau dibilangin pinjol membantu dari segi mana? Bukankah masyarakat ini yang membantu pinjol untuk terus berkembang? Bukankah masyarakat yang membantu pinjol untuk terus tumbuh? Bukankah masyarakat ini yang memberikan keuntungan dari penghasilan pekerjaan mereka untuk bayar pinjol? Terus pinjol bermanfaat dari mana? Pinjol hanya memanfaatkan kebuntuan dan kelemahan keadaan masyarakat Indonesia. Pinjol hanya memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat Indonesia. OJK dan pemerintah membiarkan hal itu terjadi. Makanya saya sampaikan blokir saja. Itu sudah yang paling tepat. Kalau tidak bisa diblokir, mungkin bisa ditinjau ulang lagi. Rasa saya 95 pindar hari ini, mungkin itu terlalu banyak. Dan OJK tidak akan mampu untuk mengontrolnya. OJK sangat kesulitan untuk mengontrol hal itu. Sehingga OJK membiarkan penindasan ini terjadi secara terus-menerus. Aturan yang dibentuk OJK hanya dianggap sampah. Aturan yang dibikin OJK tidak pernah diindahkan dan tidak pernah digubris sama pelaku usaha jasa keuangan khusus dari pinjaman online. Apalagi yang mau dipertahankan. Semua masyarakat menyampaikan keluh kesah mereka. Mereka tidak terima, mereka tidak setuju, mereka ditekan dan mereka diancam oleh pinjaman online. Mereka dibebankan dengan bunga yang tinggi, mereka ditakut-takuti dengan cara penagihan yang tidak sehat, data mereka disebar kemana-mana. OJK cuma bisa apa? OJK cuma bisa satu penyaranannya, bayar. OJK tidak peduli. Apa yang akan terjadi, OJK tidak peduli. Ya, bagi OJK, di mata OJK adalah bayar.
bayar mau seperti apapun, tetap harus dibayar dan dibayar. Sebenarnya OJK sendiri juga sudah menyatakan tidak mampu. OJK tidak akan bisa lagi mengelola pinjaman online dengan benar. Makanya hal yang paling tepat adalah pemblokiran massal pinjaman online harus dilakukan. Kalau OJK benar-benar teliti, saya rasa setengah dari pinjaman online hari ini itu tidak layak sama sekali. Bahkan baru-baru ini, dari orang OJK sendiri menyampaikan bahwa 23 pinjol itu telah kita jatuhkan sanksi. Karena tidak memenuhi syarat. Tapi kenapa OJK begitu takut mengeluarkan nama-nama dan daftar-daftar pinjol tersebut? Ada apa sebenarnya? Apa yang masih dipertahankan OJK dan apa yang mau dilindungi oleh otoritas jasa keuangan ini? Ada teman-teman yang tahu? 23 pinjol yang dikena sanksi oleh OJK. Kata OJK sih sanksi administratif. Ya, kita nggak tahu apakah sanksi denda atau hanya sanksi disurati atau sanksinya sudah pencabutan izin atau apa gitu. Yang terbaru ada pinjol yang mengembalikan izin kepada OJK. Ini bukan OJK yang mencabut, tapi mereka yang mengalah. Mereka yang menyatakan tidak mampu lagi melanjutkan usaha mereka. Mereka yang menyatakan tidak mampu lagi bergabung dengan otoritas jasa keuangan. Mereka mau mundur saja. Ya, jadi OJK tidak mengambil keputusan yang paling tepat. Hari ini teman-teman, ini kesempatan bagi kita semuanya. Anda share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda masing-masing. Dan habis itu isi di dalam kolom komentar sebanyak-banyaknya untuk pinjol dihapus dan diblokir dari Indonesia. Karena kalau ini tidak viral, Anda tidak akan dilirik. Ya, karena keburukan itu disembunyikan semuanya. Sejak pinjol diganti nama menjadi Pindar, kasus buruk pinjol itu tenggelam begitu saja. Kalaupun ada media yang meliput tentang pinjaman online, OJK tidak akan peduli lagi. Karena bagi OJK atau di mata OJK, sebutan nama pinjol hanya berlaku untuk ilegal. Sementara media tidak mau menulis soal nama Pindar, pinjaman daring. Jadi kemungkinan ke depannya, apapun yang terjadi tentang pinjol ini dari sisi buruknya, itu tidak akan ada berita yang memberitakan. Karena berita hanya memberitakan soal pinjol, pinjaman online, bukan soal Pindar, pinjaman daring. Inilah hebat strategi OJK untuk melindungi pengikut-pengikut mereka. Dan saya juga berharap buat teman-teman semuanya di luar sana. Kalaupun Anda hari ini tergiur dengan iklan pinjol, dengan iklan yang sangat menjanjikan, saya harap urungi niat Anda, walaupun Anda dihimbau untuk menggunakan pinjaman online yang legal, resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK. Semuanya sama aja. Mau legal, mau ilegal, itu hanya perbedaan status. Tapi sistem yang mereka gunakan semuanya hampir sama, teman-temanku. Jadi tolong teman-teman semuanya, jangan Anda menggunakan pinjaman online baik itu katanya di bawah naungan OJK ataupun tidak. Dimulai dari diri Anda teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang meminjam di Indonesia ini, saya rasa pinjol akan mundur dengan sendirinya. Tapi selagi masih banyak yang meminjam, kemungkinan besar pinjol masih cuan. Ya, karena sebelum Anda menyatakan galbay, Anda menyatakan telat bayar, Anda sudah menghabiskan sekian puluh juta duit Anda untuk mencicil dan memperpanjang pinjaman online. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Dan teman-teman juga yang menonton, itu dibantu juga edukasi orang sekitar Anda tentang bahaya pinjaman online. Sebisa mungkin mereka jangan menggunakan pinjol ini, sebisa mungkin mereka jangan pernah melirik kepada pinjaman online. Karena itu sangat berbahaya. Data mereka nanti bisa digilir ke pinjol ilegal, data mereka bisa disebar-sebarkan, mereka akan ditagih dengan cara intimidasi dan diancam, bunga dan denda yang mereka terapkan sangatlah tinggi, pemotongan biaya layanan sangatlah besar. Tolong diedukasi orang sekitar Anda supaya jangan ada lagi ke depannya orang-orang yang meminjam di pinjaman online meskipun iklannya sangat menjanjikan kenikmatan dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Paham ya teman-teman semuanya? Dan saya pribadi berharap mudah-mudahan ke depannya pinjol ini makin berkurang dan mereka pun juga makin lebih teliti lagi dalam memberikan pinjaman dan memaksimalkan bunga kalau bisa dengan keseimbangan yang ada.
OJK pun bekerja lebih tegas lagi, lebih ketat lagi untuk mengawasi pinjaman online ini. Terima kasih teman-teman semuanya.